Bahkan ada momen di mana Bellingham itu memeluk kiper Kongo ini karena saking nggak percayanya kalau misalkan sundulan yang dia lepaskan itu tuh masih mampu ditepis. Kalaupun misalkan Harry Kane tidak mencetak 2 gol di pertandingan ini, menurutku kiper Kongo inilah yang pantas mendapatkan predikat man of the match di pertandingan ini. Dan yang tak kalah menarik menurutku di pertandingan nantinya di 16 besar adalah pertemuan antara Brazil melawan Norwegia. Brazil yang statusnya pemegang Piala Dunia terbanyak akan menghadapi salah satu kuda hitam terkuat menurutku ya. Ini adalah kuda hitam favorit gue yaitu Norwegia. Dan banyak yang memprediksi kalau misalkan pertandingan final itu akan bertemu lagi final di Piala Dunia sebelumnya yaitu Prancis dan juga Argentina. Nah, ini hanya sebatas prediksi saja ya cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Bola Bang Kasir. Kita baru saja disuguhkan pertandingan yang sangat menarik. Pertandingan antara Inggris melawan Kongo ya cuy. Dimana skor berakhir dengan kemenangan untuk Inggris. Dua-duanya dicetak oleh Harry Kane dengan skor 2-1 ya. Jadi di pertandingan ini Kongo unggul terlebih dahulu melalui pemain mereka di menit awal. Yaitu si Pengga ya. Yang berhasil mengejutkan, bukan hanya mengejutkan publik Inggris akan tetapi mengejutkan seluruh dunia cuy. Karena ya kita tahu lah pasti di pertandingan ini Kongo tidak diunggulkan sama sekali. Akan tetapi mereka mampu mengejutkan seluruh penduduk bumi dengan golnya ya. Bisa dibilang gol cepat lah ya. Dan ini melihat dari permainan Inggris di pertandingan kali ini. Di babak pertama apalagi itu bisa dibilang kocar-kacir sih cuy. Karena ya mereka tidak tenang. Justru menurutku mereka terjebak dalam permainan cepat yang diperagakan oleh Kongo. Dan karena kesannya terburu-buru inilah permainannya pun ya kurang efektif menurutku. Dan bahkan Harry Kane pun sebetulnya tidak mendapatkan suplai bola yang cukup lah ya. Karena melihat juga permainan rapat yang diperagakan oleh Kongo ini betul-betul sangat menyulitkan mereka untuk mampu menembus pertahanan mereka. Dan kita patut memberikan apresiasi juga kepada kiper Kongo yang bahkan ada 2 sundulan yang dilepaskan oleh Bellingham pun yang gak percaya kalau misalkan peluang yang dia dapatkan itu tuh ada 2 kali ya sundulan yang refleks yang diberikan oleh kiper Kongo ini benar-benar sangat diacungi jempol lah ya cuy di pertandingan ini. Bahkan ada momen di mana Bellingham itu memeluk kiper Kongo ini karena saking nggak percayanya kalau misalkan sundulan yang dia lepaskan itu tuh masih mampu ditepis. Di pertandingan ini juga kalau tidak salah di babak pertama itu Kane pun sempat melepaskan tendangan jarak dekat yang masih mampu masih mampu dimentahkan oleh kiper ini. Jujur di babak pertama itu terlepas dari 2 gol yang dilesakan Harry Kane di babak kedua, di babak pertama bahkan sampai gol pertama itu lahir, kiper Kongo ini betul-betul sangat tampil luar biasa. Dan kalaupun misalkan Harry Kane tidak mencetak 2 gol di pertandingan ini, menurutku kiper Kongo inilah yang pantas mendapatkan predikat man of the match di pertandingan ini. Kongo ini betul-betul sangat mengejutkan di mana orang-orang itu pasti sudah tahu lah ya Inggris bakal bisa melewati Kongo dan bisa lolos ke babak selanjutnya. Akan tetapi orang-orang itu pasti tidak menyangka kalau misalkan Kongo bisa tampil lepas. Mereka mampu bermain secara tim, meredam serangan-serangan Inggris, bahkan mampu mencetak gol pertama. Inilah yang membuat Piala Dunia kali ini menurutku cukup menarik ya. Ada banyak kejutan yang terjadi di mana kita tahu sebelumnya Belanda dan juga Jerman sudah tersisih terlebih dahulu. Gue sebetulnya memang tidak mengandalkan Jerman dan juga Belanda untuk masuk ke semifinal ya ataupun di 8 besar. Akan tetapi gue juga tidak expect kalau misalkan Jerman dan Belanda ini gugur lebih cepat gitu loh. Menurutku ya untuk 16 besar dan juga 16 besar dan juga 8 besar mungkin masih
realistis lah ya untuk mereka. Karena memang melihat dari persiapan mereka itu tidak sekuat timnas mereka di Piala Dunia sebelumnya cuy. Yang menarik ini sudah 2 bagan yang selesai dipertandingkan, artinya dimana Paraguay yang akan menghadapi Prancis, kemudian ada Kanada yang akan menghadapi Maroko, Brazil yang akan menghadapi Norwegia di babak 16 besar, dan yang terakhir adalah Meksiko yang akan menghadapi Inggris. Nah, dari 4 pertandingan 16 besar ini menurutku tidak ada yang tidak menarik, karena melihat dari pertandingan yang sudah selesai mereka mainkan di 32 besar ini benar-benar sangat menghibur menurutku ya. Paraguay yang mampu menyingkirkan Jerman dengan lolos sebagai salah satu tim dari 8 tim yang lolos sebagai juara 3 terbaik ya. Mampu mengalahkan Jerman yang statusnya sebagai juara grup. Dan lolosnya Maroko ini sebetulnya tidak terlalu mengejutkan karena memang ya Maroko berstatus sebagai finalis Piala Afrika cuy. Dan dimana kalau misalkan kita melihat dari 32 besar ini ada banyak tim-tim dari Afrika yang lolos ke babak 32 besar. Artinya memang wakil-wakil Afrika ini bisa berbicara banyak di Piala Dunia kali ini. Dan yang tak kalah menarik menurutku di pertandingan nantinya di 16 besar adalah pertemuan antara Brazil melawan Norwegia. Brazil yang statusnya pemegang Piala Dunia terbanyak akan menghadapi salah satu kuda hitam terkuat menurutku ya. Ini adalah kuda hitam favorit gue yaitu Norwegia yang mampu menyingkirkan Italia di kualifikasi Piala Dunia ya, dan mengharuskan mereka untuk melalui playoff dan pada akhirnya mereka tidak mampu lolos ke Piala Dunia kali ini ya. Jadi akan menarik sih menunggu pertandingan antara Brazil yang akan menghadapi Norwegia. Dan yang terakhir ya, yang sudah memastikan lolos ke 16 besar lainnya yaitu Inggris yang akan menghadapi tuan rumah Meksiko. Ini juga gue prediksi bakal berlangsung menarik juga ya. Karena Meksiko yang berstatus sebagai salah satu tuan rumah tentu akan menghadirkan atau menampilkan permainan yang tidak mengecewakan di depan publik mereka sendiri ya. Dan menarik di pertandingan selanjutnya ada Amerika Serikat USA ya yang akan menghadapi Bosnia, Portugal akan menghadapi Kroasia, Spanyol yang akan menghadapi Austria, Belgia melawan Senegal sebentar lagi ini akan bertanding, Kolombia akan menghadapi Ghana, Aljazair akan menghadapi Swiss, dan satu-satunya wakil Asia yang akan menghadapi wakil Afrika lainnya yaitu Mesir, dan yang terakhir adalah tim calon juara tahun ini dan juga yang berstatus sebagai juara bertahan di sini yaitu Argentina yang akan menghadapi Tanjung Verde ya. Ini juga tidak bisa dipandang remeh ya. Tanjung Verde ini mengejutkan dunia dengan menahan imbang Spanyol ya. Mudah-mudahan Argentina bisa menemukan cara untuk membongkar pertahanan yang solid yang dibangun oleh Tanjung Verde nantinya ya di babak 32 besar. Itu saja sih untuk video kali ini cuy. Mudah-mudahan Argentina bisa lolos mulus dan banyak yang memprediksi kalau misalkan pertandingan final itu akan bertemu lagi final di Piala Dunia sebelumnya yaitu Prancis dan juga Argentina. Nah, ini hanya sebatas prediksi saja ya cuy. Masih jauh lah untuk membahas pertandingan final karena Argentina pun belum memainkan pertandingan 32 besarnya. Akan kita bahas nanti di video-video selanjutnya ya. Itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.